Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Mahasiswa baru saja mengadakan demonstrasi Indonesia Gelap. Muncul urusan baru, Undang-Undang TNI dan pesan hati-hati untuk Prabowo. Apakah penolakan Undang-Undang TNI tersebut hanya di kalangan elit atau sampai di kalangan masyarakat? Di manakah sesungguhnya benang merah? Kenapa ada penolakan muncul di mana-mana? Terus simak video kami Faktual News 77. Kita bongkar benang merah yang sesungguhnya. Undang-Undang TNI resmi disahkan DPR pada Kamis 20 Maret 2025 hingga memetik perdebatan panas di tengah masyarakat. Prabowo Subianto sebagai pemimpin nasional dan mantan jenderal berada di persimpangan sulit antara menjaga hubungan dengan TNI dan memastikan demokrasi tidak mundur. Polemik yang muncul lantaran usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif dalam Undang-Undang TNI yang dianggap mengancam semangat reformasi 1998 yang memisahkan peran militer dan urusan sipil. Presiden Prabowo perlu cermat membaca situasi agar tidak terjebak dalam permainan elit politik yang bisa mengancam stabilitas pemerintahan, termasuk waspadai gerakan politik terselubung yang berpotensi mendelegitimasi kekuasaan. Sejarah kerap menjadi saksi bagaimana bangsa ini menghadapi dilema antara kepentingan kekuasaan dan semangat reformasi. Saat ini, kita kembali dihadapkan pada sebuah kebijakan yang memetik kontroversi, yakni pengesahan rencana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu isu yang paling mengundang kegelisahan publik adalah perluasan cakupan jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Dari sebelumnya hanya 10 institusi, kini diusulkan menjadi 16. Beberapa lembaga tambahan yang dimasukkan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kejaksaan Agung menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini masih sejalan dengan semangat reformasi? Sejak reformasi 1998, kita sepakat bahwa TNI harus kembali ke barak dan fokus pada tugas utamanya, yaitu pertahanan negara. Reformasi TNI dengan tegas menolak keterlibatan prajurit aktif dalam urusan sipil. Namun, RUU TNI justru memberi ruang bagi TNI untuk kembali mengisi posisi strategis di kementerian lembaga sipil. Hal ini berbahaya, bukankah hanya bagi demokrasi, tetap juga bagi legitimasi kekuasaan itu sendiri. Salah satu aspek yang mengundang kekhawatiran adalah bagaimana kebijakan ini dibuat dengan pola pemikiran post factum. Sesuatu yang sudah dilakukan terlebih dahulu, lalu baru dicari dasar hukumnya. Karena sejak pra-pemerintahan Presiden Joko Widodo, penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sudah berjalan. Hanya saja kini diperlukan legitimasi formal dalam Undang-Undang TNI yang baru. Pendekatan ini berbahaya. Kebijakan semestinya dibuat berdasarkan kajian mendalam. Jika cara berpikir ini terus digunakan, maka akan ada banyak kebijakan lain yang justru mengisi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Undang-Undang TNI juga ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia adalah seorang mantan jenderal yang tentu memiliki kedekatan emosional dengan TNI.
Namun di sisi lain, ia juga adalah pemimpin nasional, harus memastikan bahwa reformasi tidak berjalan mundur. Banyak pihak menantang revisi ini bukan karena ingin membatasi peran TNI, tetapi karena khawatir akan kembali ke masa lalu militer begitu dominan dalam pemerintahan sipil. Prabowo harus cermat membaca situasi ini. Jika salah langkah, bukan hanya kebijakan ini yang akan dipersoalkan, tetapi juga kepemimpinannya secara keseluruhan. Di Senayan, RUU ini memang sudah diajukan sejak era Presiden Jokowi. Namun mengapa baru sekarang muncul gelombang penolakan besar? Mengapa ketiga Polri masih banyak ditempatkan di lembaga negara? Tidak ada protes besar ini. Ada indikasi bahwa ada pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk mendelegitimasi kepemimpinan Prabowo Subianto. Gerakan di balik layar. Dalam situasi politik yang dinamis, muncul spekulasi bahwa ada gerakan di balik layar untuk menggoyang kekuasaan Prabowo Subianto. Bisa jadi ini adalah permainan elit politik dan intelijen tentunya yang ingin menciptakan instabilitas di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo harus berhati-hati dalam situasi ini. Jangan sampai kebijakan yang terlihat kecil justru menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan-lawan politiknya. Orang-orang di sekelilingnya, terutama yang berada di sektor intelijen dan keamanan, harus cakap dan loyal. Salah strategi bisa membuat citranya jauh lebih buruk, cepat dan akan digoyangkan. Kedepan, Prabowo harus lebih cerdik dalam mengelola isu ini. Beberapa langkah yang bisa ia lakukan antara lain: pertama, mengevaluasi kembali Undang-Undang TNI jika memang ini ada celah yang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi. Lebih baik dilakukan revisi ulang. Kedua, pendekatan ke rakyat. Modal kepemimpinan harus lebih membumi, memeluk mereka dengan cinta dan melindungi hak-hak rakyat yang sesekali dipermainkan oleh oknum-oknum yang serakah. Jangan hanya sibuk dalam rapat dan euforia kepemimpinan, tetapi juga harus turun langsung merasakan aspirasi rakyatmu sendiri. Ketiga, menjaga komunikasi politik yang baik. Jangan sampai orang-orang terdekatnya justru menjadi beban politik. Misalnya, beberapa kader Gerindra harus lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Keempat, menjaga jarak dari oligarki. Bermain dua kaki. Banyak pengusaha besar yang saat ini merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Prabowo. Mereka takut kebijakan Prabowo mengganggu kepentingan bisnis para pejabat yang telah lama berkolaborasi dengan para pengusaha hitam. Hal ini bisa menjadi faktor yang membuatnya dijegal dan adanya upaya pembusukan di lintas lembaga untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bagaimana Prabowo mengelola dinamika politik ini. Jika mampu bertindak cerdik dan tegas, maka ia bisa keluar dari jebakan legitimasi dan membuktikan bahwa kepemimpinan bukan sekedar perpanjangan dari rezim sebelumnya. Namun, jika lengah, maka skenario kegagalan bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang diduga. Lalu apa poin-poin yang membuat mereka menolak Undang-Undang TNI? Berikut, simak dengan baik-baik. Penolakan revisi Undang-Undang TNI merupakan isu yang pernah dibahas di Indonesia. Berikut beberapa alasan penolakan revisi Undang-Undang TNI. Alasan penolakan revisi Undang-Undang TNI: 1.
Ketakutan akan pengaruh politik. Beberapa pihak khawatir bahwa revisi Undang-Undang TNI akan memungkinkan TNI untuk terlibat dalam politik praktis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip netralitas TNI. 2. Pertimbangan sejarah. Undang-Undang TNI telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang dianggap sebagai simbol perjuangan kemerdekaan. Perubahan pada Undang-Undang TNI dianggap dapat menghilangkan makna sejarah tersebut. 3. Kekhawatiran akan pengaruh eksternal. Beberapa pihak khawatir bahwa revisi Undang-Undang TNI akan memungkinkan pengaruh eksternal seperti dari negara lain atau organisasi internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan dan operasi TNI. Dampak penolakan revisi Undang-Undang TNI. Keterlambatan reformasi. Penolakan revisi Undang-Undang TNI dapat memperlambat proses reformasi TNI yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas TNI. 2. Keterbatasan fleksibilitas. Undang-Undang TNI yang tidak direvisi dapat membatasi fleksibilitas TNI dalam menghadapi tantangan keamanan yang berkembang. 3. Berpotensi konflik. Penolakan revisi Undang-Undang TNI dapat memicu konflik antara pihak yang mendukung revisi dan pihak yang menolaknya. Nah, itulah tadi teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kira-kira apa pandangan dan pendapat teman-teman mengenai RUU TNI tersebut? Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri.